Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Dara Umaira dengan NIM 24370108 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan pengertian elastisitas. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Nah, selanjutnya yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah tingkat perubahan permintaan terhadap barang atau jasa yang diakibatkan perubahan harga barang atau jasa tersebut. Besar atau kecilnya tingkat perubahan tersebut dapat diukur dengan angka-angka yang disebut dengan koefisien elastisitas permintaan. Selanjutnya macam-macam elastisitas. Yang pertama yaitu elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang tersebut. Atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan pada harga di pasar. Sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik, maka kuantitas barang turun dan sebaliknya. Yang kedua ada elastisitas silang. Elastisitas silang adalah persentase perubahan permintaan dari barang X dibagi dengan persentase perubahan harga dari barang Y. Apabila kedua hubungan variabel X dan Y sebagai substitusi, maka tandanya positif. Yang kedua yaitu elastisitas silang. Elastisitas silang adalah persentase perubahan permintaan dari barang X dibagi dengan persentase perubahan harga dari barang Y. Yang ketiga yaitu elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah suatu perubahan daripada pendapatan konsumen akan berpengaruh terhadap permintaan berbagai barang. Berikut faktor-faktor penentu elastisitas permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Barang yang mengalami kenaikan harga signifikan akan menunjukkan permintaan yang elastis jika konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga tersebut. Contohnya seperti jika harga tiket pesawat naik, permintaan bisa menurun drastis atau disebut juga dengan elastis. Tetapi jika harga air minum kemasan naik sedikit, permintaannya tidak banyak berubah, disebut juga dengan inelastis. Yang kedua ada harga barang lain atau barang pengganti. Jika harga suatu barang naik, konsumen cenderung beralih ke barang pengganti yang lebih murah, sehingga permintaannya elastis. Sebaliknya, jika tidak ada substitusi, permintaan menjadi inelastis. Contohnya seperti jika harga kopi naik, konsumen bisa beralih memilih teh sebagai pengganti. Namun, untuk barang tanpa pengganti seperti listrik, permintaan tetap inelastis. Yang ketiga ada pendapatan rata-rata masyarakat. Untuk barang mewah, permintaan cenderung elastis karena konsumen dapat dengan mudah menunda pembelian jika harga naik. Contohnya seperti ketika pendapatan naik, orang cenderung tetap membeli barang kebutuhan pokok seperti beras, tetapi mungkin mengurangi permintaan terhadap barang mewah jika harganya naik. Yang keempat ada selera masyarakat. Jika konsumen sangat menyukai suatu barang, permintaan cenderung inelastis, bahkan jika harga naik. Namun, jika barang kurang diminati, permintaan menjadi elastis. Contohnya seperti permintaan untuk barang bermerek, misalnya iPhone. Loyalitas merek. Sebaliknya, barang generik seperti pakaian biasa lebih elastis karena tidak ada ikatan emosional yang kuat. Dan yang terakhir yaitu jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, permintaan cenderung lebih stabil dan bersifat inelastis untuk barang kebutuhan pokok. Namun, elastisitas juga dipengaruhi oleh struktur demografi dan distribusi pendapatan. Contohnya seperti di daerah dengan populasi besar, seperti perkotaan, permintaan bahan makanan pokok seperti beras atau gula cenderung lebih inelastis karena kebutuhan yang tinggi.
Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah ukuran yang menunjukkan seberapa sensitif jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen terhadap perubahan harga barang atau jasa tersebut. Ada juga faktor penting yang menentukan elastisitas penawaran. Yang pertama ada kemampuan penjual atau produsen merubah jumlah produksi. Selanjutnya ada faktor penting dalam menentukan elastisitas penawaran. Yang pertama ada kemampuan penjual atau produsen merubah jumlah produksi. Yang kedua yaitu jangka waktu analisis. Yang ketiga stok persediaan barangnya. Dan yang keempat yaitu kemudahan substitusi faktor produksi atau input. Berikut jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama ada penawaran inelastis sempurna, yaitu penawaran tidak akan mengalami kenaikan harga berapapun yang ditawarkan. Contohnya seperti obat-obatan pada waktu kita sakit. Yang kedua, penawaran inelastis, yaitu perubahan suplai relatif lebih kecil dibandingkan harganya. Contohnya seperti kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Yang ketiga yaitu penawaran uniter elastis, adalah perubahan kuantitas penawaran sebanding dengan harganya. Contohnya seperti produk-produk elektronik. Selanjutnya ada penawaran elastis, yaitu perubahan penawaran relatif lebih banyak dibandingkan dengan harga. Contohnya produk-produk luxury atau produk yang mewah. Dan yang terakhir yaitu penawaran elastis sempurna, adalah nilai elastisitas penawaran tidak terhingga. Contohnya seperti bumbu-bumbu dapur yang digunakan sehari-hari. Selanjutnya elastisitas promosi. Elastisitas promosi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan permintaan terhadap suatu barang atau jasa sebagai respon terhadap perubahan intensitas promosi yang dilakukan. Promosi dapat berupa iklan, diskon, kampanye pemasaran, atau kegiatan lain yang bertujuan untuk menarik minat konsumen. Jadi kesimpulan dari materi saya ini, elastisitas permintaan dan penawaran adalah konsep penting dalam ekonomi yang menggambarkan seberapa sensitif jumlah yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan harga. Elastisitas permintaan dan penawaran penting untuk memahami dinamika pasar, memprediksi perilaku konsumen dan produsen, serta merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif.